secara metodologi, dan secara politik dalam konteks tertentu, soft politik sebagai warga negara yang saya berhak untuk juga menyampaikan pandangan atas pengelolaan negeri, insya Allah juga saya pertimbangkan. Nah, Barisan.co ini sebagai salah satu portal yang paling sering saya kirimi tulisan ya, dibandingkan yang lain. Alasan utama adalah pertama karena mereka tidak sanggup membayar penulis lain sehingga saya yang kirim karena gratis. Yang kedua, saya senang karena Barisan.co ini dikelola oleh kawan-kawan muda yang lebih berperspektif menengah dan jangka panjang, tidak terlalu terjebak pada like dislike saat ini. Ini sepertinya kurang stabil ini di rumah nih wifi-nya. Berebut dengan Akram, anak bungsu saya yang lagi kuliah itu. Nah, saya bisa share screen ya, Mbak Yus? Bisa, Mas. Nah, ya oke, ini saya share screen. Sebentar. Nah, kurang lebih begini. Dalam konteks saya ingin berbicara tentang utang pemerintah hari ini, saya sudah kasih judul yang itu dari saya minta ke panitia, bukan maksud dengan provokatif, tapi biar kalau tidak sempat menjelaskan semua aspek yang penting, itu saya sudah menyatakan sejak awal pendirian saya, bahwa menurut saya utang pemerintah saat ini, saat saya masih bicara di depan saudara-saudara ini, menurut analisis saya, kajian saya, itu dalam kondisi bahaya. Ya, belum saya kasih amat berbahaya loh ya, bahaya. Tapi itu sudah berbeda dengan pandangan pemerintah yang menyatakan bahwa kondisi utangnya itu aman. Nah, saudara-saudara silakan nanti melakukan penilaian sendiri dan menjadi pembanding apa yang menjadi argumen dari pemerintah atau pihak pengkritik yang lebih keras dari saya yang mengatakan utang ugal-ugalan. Saya belum sampai pada kata ugal-ugalan ya, saya hanya sampai pada utang pemerintah kondisinya berbahaya. Apa yang ingin saya sampaikan di forum kali ini, nanti selain ini saya juga akan beri mudah-mudahan bisa share ini PPT-nya seluruhnya ini ditambah dengan bonus ya buat seluruh peserta Zoom ini dan boleh dibagi. Baru saja hari ini tadi selesai review utang yang sebenarnya sudah selesai sejak seminggu yang lalu, tapi ada urusan teknis, ada layout, ada urusan ISBN, laporan atau buku review utang pemerintah sekitar 120-an halaman itu yang disusun oleh tim dengan pimpinan saya yang diterbitkan oleh Institut Harkat Negeri. PDF-nya nanti boleh didapatkan, nanti saya pas tanya jawab saya sempatkan share di sini. Dan boleh dibagi, karena IHN maupun saya pribadi itu punya kecenderungan untuk, ya sudahlah, ini kelihatannya era di mana apa yang kita bisa tahu, apa yang kita bisa sampaikan terhadap kondisi negeri ini, jika masih dimungkinkan kita sampaikan tanpa perlu biaya bagi yang ingin mengetahui pendirian kita. Nah, untuk kali ini saya akan bicara, jadi nanti bisa dicocokkan dengan di laporan itu lebih lengkap, tetapi paparan kali ini lebih update. Karena itu kan laporan secara teknis tulisannya baru selesai 2 atau 3 minggu yang lalu. Padahal utang ini setiap minggu ada update-nya. Nah, saya akan sampaikan tentang bagaimana posisi utang pemerintah terkini, terdiri dari apa saja, dan yang penting ini yang paling sering misleading, termasuk utang luar negerinya pemerintah. Beda ya, utang pemerintah dengan utang luar negeri. Utang luar negeri itu ada swasta, ada pemerintah, maka kita bisa nanti mencari tahu utang luar negeri khusus pemerintah. Yang kedua, saya akan coba sajikan tentang bagaimana perkembangan posisi, kalau posisi terkini kan ya, terakhir data yang ada 31 Januari 2020, akhir tahun tadi. Nah, sedangkan perkembangan posisi berarti perkembangan dari tahun ke tahun. Lalu ada juga rasio atas PDB, ini kata-kata yang paling populer, sekaligus juga misterius kalau menurut saya, nanti akan kita jelaskan misterinya di mana. Lalu ada rasio atas pendapatan, jadi rasio posisi utang tadi terhadap pendapatan negara. Yang ketiga, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang faktor apa yang menambah utang dari tahun ke tahun, atau antara lain defisit, biaya utang, dan faktor kurs. Lalu yang keempat, ini juga tema yang sensitif, yang selalu menjadi argumen pemerintah bahwa kami berutang tapi produktif.
untuk mengatasi dampak COVID-19 dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional, karena itu wajar dong utangnya besar. Itu menurut pemerintah, nanti menurut saya ada sendiri. Nah, yang berikutnya lagi, pemerintah sampai hari ini, sampai saya bicara di depan saudara-saudara ini, mengatakan utang pemerintah ini aman. Risikonya terukur lah, bisa dikendalikan pada tahun 2021. Bagaimana tahun-tahun selanjutnya? Secara samar, pemerintah menyatakan juga akan aman. Nah, begitu. Nanti kita cek apa argumen pemerintah aman dan menurut pendapat saya seperti apa. Sedangkan saudara-saudara boleh menggali lagi dari data-data yang ada. Sebetulnya ada satu tema lagi yang juga menarik, karena selalu saja pemerintah Indonesia sih susah, tapi negara lain juga susah. Bahkan banyak yang lebih susah. Angkanya ini, utangnya kita nggak yang paling gede tambahannya. Saya sebenarnya pengen bahas ini, tapi nggak cukup waktunya, karena itu nggak saya bahas, tapi saya kasih kesimpulan saja. Ini bukan argumen sama sekali ya. Kalau kita susah tuh jangan bicara tentang orang lain yang susah, itu nggak relevan. Sangat tidak relevan. Memangnya kalau orang lain lebih susah, kita jadi bisa mengatasi masalah. Kalau untuk ngeles, benar. Untuk ngeles, benar. Itu pun ada diskusinya. Benar nggak Indonesia yang lumayan dibandingkan yang lain? Saya sudah kajian, tidak. Kita tidak paling berat dalam arti paling terdampak, tapi juga bukan yang paling ringan. Termasuk berat kita. Kalau liga itu kita papan degradasi bawah lah, tapi tidak degradasi, mungkin nomor 4 atau 5 dari bawah. Jadi karena itu saya kasih quote sekali lagi paparan saya kali ini, tapi dengan pertanggungjawaban ilmiah dan tidak ada maksud politik yang sifatnya menyatakan pemerintah bagaimana. Tapi saya ingin benar-benar ada warning bahwa utang pemerintah ini kondisinya rawan. Itu ya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ini dulu sebelum diskusi. Kadang kalau kita diskusi itu kan, terutama buat kawan-kawan yang mungkin belum terbiasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya jadi refresh saja ya. Utang yang, itu belum sempat saya ketik itu ternyata tadi. Utang pemerintah akhir tahun 2020 itu 6.000 berapa tadi ya? 6.045,6 triliun misalnya, 6.000 triliun lebih ya, nanti kita lihat angka persisnya di slide berikut. Nah, akhir 2019 itu sebesar 4.787 triliun. Nah, masing-masing itu utang pemerintah yang tadi kita lihat angkanya saja lah. Oh, 6.074,56 ya, ini belum diisi. 6.074,56 triliun tahun 2020. Sedangkan 2019 sebesar 4.786,5 triliun, 4.787 dengan 6.075. Nah, gitu ya. Nah, masing-masing itu adalah nilai posisi. Posisi itu artinya sisa utang. Jadi jangan salah ini. Bukan sisa utang itu berarti harus dinyatakan pada tanggal tertentu. Berarti 31 Desember 2020 utang pemerintah sebesar 6.074,5 triliun, gitu ya. Bukan setahun, berarti itu posisi itu akumulasi termasuk utang yang sudah dibayari dan ada utang baru dan akumulasi sejak zaman Soeharto, bahkan sejak zaman kolonial terakhir kan keadaan utangnya. Jadi kalau rumah tangga sisa utang lu berapa gitu ya. Nah, utang yang tersisa itu per 31 Desember sudah bertambah lagi selama Januari ini dan bertambah dan sekaligus berkurang dengan yang dibayari, bertambah dengan utang baru, tetapi kebetulan untuk Januari lebih banyak bertambahnya. Tapi kita tidak bahas dulu angka Januari. Nah, itu pertama di gambar bundar 3 ini, ya, yang pertama ini, kita bisa melihatnya dari sisi bentuk. Ada 2 kelompok bentuk utang pemerintah itu, yang satu berbentuk pinjaman, loan, terutama pada pinjaman luar negeri, ada sedikit pinjaman dalam negeri. Pinjaman itu berarti pemerintah berutang kepada para pihak tersebut langsung, kepada pihak krediturnya, apakah kreditur negara, kreditur swasta, ataukah konsorsium seperti lembaga internasional seperti World Bank misalnya. Itu disebut pinjaman langsung kan, ada jumlah utangnya, syarat-syaratnya dan seterusnya. Itu tidak banyak. Pada tahun 2019 hanya 16% dari 6.045 tadi, 6.074 tadi. Sedangkan di tahun 2020 malah lebih sedikit lagi. Jadi lebih sedikit yang berbentuk pinjaman begitu, hanya 14%. Oh maaf, 16% tadi dari 4.787 ya, 14% ini dari 6.074 tadi. Nah,
ini penting kita pahami ketika ada ide-ide mau kita negosiasi. Bagaimana agar menunda pembayaran. Nah, ini masalahnya yang bisa dinegosiasi itu yang bisa mudah dinegosiasi, tanda petik mudahnya. Maksudnya kan ada pemberi utangnya jelas, itu adalah pinjaman. Tetapi utang terbesar pemerintah Republik Indonesia ini adalah berbentuk surat. Surat yang mayoritas surat tersebut adalah pernyataan berutang kepada pemegangnya. Jadi siapapun pemegangnya boleh bergeser. Ya ada yang tetap ya, tapi kecil. Kalau yang kebanyakan namanya surat berharga negara yang dapat diperdagangkan. Artinya dia pindah-pindah. Nah, kalau mau negosiasi kan negosiasi sepihak karena pasar jual beli bisa terus terjadi. Maka ketika memberi saran agar pemerintah kemudian melakukan perundingan tentang utangnya, dia berunding dalam konteks surat ya. Jadi kan tidak kepada orang. Misalnya pemerintah ini mengumumkan bahwa pemegang surat utang nomor serinya banyak. Tadi kalau pinjaman tadi kan kepada negara, kepada swasta, kepada negara, kepada organisasi internasional. Kalau yang surat ada nomor serinya. Nah, surat nomor seri ini kami nyatakan tidak bisa kami bayar. Nah, itu kan kita tidak tahu siapa yang pemegangnya. Bukan tidak tahu ya, pemerintah itu tahu, tapi maksudnya dinamis. Ini dampaknya lebih sulit diukur. Sekaligus juga gagasan untuk sekedar tidak bayar utang atau moratorium tidak mudah untuk kasus bentuknya surat. Nah, disinilah masalah kita. Sebagian besar utang pemerintah itu berbentuk surat. Nah, itu kan teknik kalau mau ada umpama suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi sih ya. Ketika kondisi tertentu mau melakukan restrukturisasi utang, itu tidak mudah karena surat. Itu satu hal. Hal lain adalah mata uang. Pemerintah itu di setiap suratnya, di setiap loan perjanjiannya dengan pihak lain tadi, terutama pihak asing, itu memakai mata uang pada jenis utang tertentu, seri itu atau pada proyek itu. Nah, ada yang pakai rupiah, ada yang pakai valuta asing. Ini menarik ya. Jadi tidak semuanya rupiah, tidak semuanya valuta asing. Di tahun 2019 akhir itu valuta asingnya 37,87% dari 4787 triliun. Di 2020 valuta asingnya menurun, lebih banyak rupiahnya secara porsi, secara nominal sebetulnya tidak banyak penurunan karena kan ini naik jumlahnya banyak dari 4787 menjadi 6074 itu rupiahnya yang banyak. Masuk akal ya dari berita-berita di mana pemerintah berutangnya SBN rupiahnya dibeli oleh Bank Indonesia, mata uangnya rupiah. Nah ini perdebatan yang lebih intermediate, lebih advance banyak. Seandainya utang kita rupiah semua, sebetulnya jauh lebih aman. Ya betul sih, tapi kebutuhannya kan nggak hanya rupiah, karena kebutuhannya adalah untuk membackup cadangan devisa antara lain. Baik itu terkait kebutuhan pemerintah membeli barang yang harus dengan mata uang asing ataupun untuk membackup perekonomian agar memiliki cadangan devisa. Maka ya yang jelas berlangsung puluhan tahun, belasan tahun, belasan tahun, terjadilah akumulasi di 2020, utang yang 6.074,5 triliun tadi, bentuknya sebagian besar surat, kemudian mata uangnya sebagian besar masih rupiah, 66%, tapi masih ada sekitar 34% yang berbentuk valuta asing. Apa saja valuta asingnya? Yang paling banyak adalah dolar. Kalau dikaitkan dengan SPN, dikaitkan dengan loan, ya mungkin dia sudah sekitar 70-an% berbentuk dolar, 66 lah. Sedangkan yang lain ada euro, ada yen, ada macam-macam sesuai dengan berbagai banyaklah mata uangnya. Nah, yang ketiga, biarpun mata uang utang tersebut adalah rupiah, belum tentu utang dalam negeri, karena pengertian utang dalam negeri dan utang luar negeri adalah krediturnya, bukan mata uangnya. Bukan juga bentuknya, mau surat, mau pinjaman, tidak soal. Yang penting kalau berutangnya kepada pihak asing itu pemerintahkah, swastakah, lembaga internasionalkah, atau siapapun yang menjadi kreditur adalah pihak asing non-penduduk disebut asing, utang luar negeri. Kalau dia pihak domestik, biar berutangnya dalam bentuk dolar, jangan salah lu ya, SBN Palas tidak semuanya dibeli asing, ada yang dimiliki oleh pihak dalam negeri, meskipun porsinya tidak besar, ada. Dengan demikian, definisi utang luar negeri adalah utang kepada pihak asing, apapun mata uangnya. Nah, karena itu,
komposisinya beda tuh. Yang bawah ya, yang ini, oh saya bisa nunjuk sendiri ternyata, lupa saya. Ini 34, yang ini 66,47 ya. Ini 33,5, 66,5 gitu aja lah ya. Tapi dari sisi asing, karena sebagian rupiah ini adalah milik asing, lebih besar. Ini sudah lumayan, sebelumnya asingnya lebih banyak. Sekarang 2020 utang luar negeri pemerintah secara porsi, kalau secara jumlah naik turun. Kenapa? Sekali lagi sama penjelasannya dengan yang tadi, karena banyak utang pemerintah ini sekarang kepada Bank Indonesia, sehingga porsi residennya itu meningkat, dan residen tersebut, penduduk tersebut adalah salah satunya yang besar adalah Bank Indonesia. Itu dulu kita bayangkan dulu bahwa sekarang ada utang, ada sisa utang pemerintah sebesar 6.074,5 triliun, terdiri bentuknya pinjaman dan surat berharga dengan komposisi itu, terdiri dari valuta asing dan rupiah, dan kepada pihak luar negeri sama pihak dalam negeri. Itu ya. Lalu perkembangannya bagaimana? Nah, ini perkembangan namanya dari tahun ke tahun. Nah, ini 2020 ya, bar batang kedua dari kanan. Yang kanannya lagi 2021 proyeksi, ini belum terjadi, itu perakiraan awalnya lah. Awalnya perakiraan awalnya juga harus ditambahi. Perakiraan awalnya tanggal 11 Februari. Saya juga berubah nanti, yang pemerintah juga berubah kok perakiraannya. 6.074,56 triliun. Nah, padahal setahun sebelumnya hanya 4.786,5. Terjadi kenaikan 26,91%. Banyak nggak naik 26,9? Ya banyak. Karena rata-rata per tahun ini, naiknya rata-rata per tahun ya, yang gambar kuning ini saya tidak saya cekrek nih ya. Bahkan kalau mau lihat lebih analisis, ya kita bisa dong lihat 2014 sampai 2019 akhir tahun ya, itu bertambahnya berapa? Jadi 4786 ini dengan 2608 tambahnya 83,5%. Sekali lagi ini bukan soal nyinyir-nyinyiran, ini soal analisis saja, kita biar paham masing-masing era pemerintahan itu kebijakan hulu tengah seperti apa. Nah, sementara tidak benar juga kalau dikatakan pemerintahan RSBY itu tidak utangnya tidak besar, tidak juga, berutang juga. Memang tidak sebanyak ini naiknya, tapi cukup banyak. 2009-2014 itu naiknya 64%. Ya ini ya, dari 2.590 ke 2.608. Tentu kalau politisi ya maunya mulai dari sini 10 tahun, ini baru 5 tahun segini, ya itu nanti belum terjadi kok. Yang penting ini, bahwa terjadi kenaikan utang, pertambahan utang per tahun, posisi utang yang cenderung meningkat. Dan kejadian 2020 ini termasuk extraordinary. Pemerintah berutang sangat banyak. Ya tentu punya alasan ya, ini kan soal data saja dulu. Lalu tahun depan bagaimana? Ya perakiraan saya ini, perakiraan husnuzon ya, prasangka baik, saya hitung dari pemerintah kan sudah buat APBN nih, APBN 2021 sedang dijalani. Rencananya berutang sekian. Nah, ya kan tinggal ditambahkan. Jadi saya berasumsi bahwa pemerintah disiplin pendapatan belanjanya, lalu utangnya hanya segitu. Nah, maka taruh angka segini. Berapa ini? 7252 ya. Naiknya 19%. Mudah-mudahan beneran segitu, bisa bertambah. Itu posisi utang. Lalu tadi kan sudah saya katakan, utang pemerintah di depan tadi ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Jangan salah ya. Jadi setiap kali posting utang luar negeri langsung disamber sebagai enggak, utang luar negeri itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan swasta yang biru ini loh. Nilainya dinyatakan dalam dolar. Jauh usah dikait-kaitkan dengan apa? Tidak usah terlalu sering dikaitkan dengan rupiahnya, karena bayar utang luar negeri itu bukan dengan rupiah. Terutama sekali dengan dolar, meskipun ada utang luar negeri yang rupiah tadi ya, tapi secara umum begitu. Bedain, kebetulan aja angkanya mirip-mirip. Jadi total utang luar negeri itu 416. Tapi di dalam 416 ini yang pemerintah hanya 203, separohnya. Ini yang orange. Ya, orange. Ya ini kan 203 kali kurs tadi kan ketemu dengan tadi yang orange. Ada kecenderungan juga utang luar negeri pemerintah ini meningkat. Itu ya. Kita bungkus dulu ini. Jadi sebagian utang pemerintah adalah bersifat utang luar negeri. Tidak semua utang luar negeri adalah utang pemerintah. Tapi diskusi kita hari ini khusus utang pemerintah saja. Nah, dari mana tambahan utang tiap tahun tadi? Gitu loh. Nah, sudah jelas utang pemerintah itu terutama. Terutama itu artinya ya di atas 95% faktornya adalah
terkait APBN, ya benar kan, pemerintah itu merencanakan belanja, menargetkan pendapatan, lalu direalisasi. Realisasi belanja dengan pendapatan itu menimbulkan, kalau belanjanya kebanyakan, defisit namanya. Kalau belanjanya lebih sedikit dari pendapatan, surplus. Sayangnya, ciri khas, saya bilang sayangnya kalau pemerintah bilang itu karena sengaja agar terjadi dorongan kepada perekonomian, nanti kita jelaskan lagi. Maka faktanya, kita selalu defisit. Defisit digambarkan oleh yang biru ini loh. Biru ini gambaran defisit pakai angka nih, triliun ya. Nah, kalau sekarang tadi 2020 956,3 triliun. Itu defisit, artinya pendapatan pemerintah dibandingkan belanjanya itu lebih sedikit sebanyak 956,3 triliun. Nah, kalau ada yang netizen bilang gali lubang tutup lubang sekarang, oh kalau gali lubang tutup lubang sejak zaman SBY sudah gali lubang. Sebelumnya juga asal defisit itu namanya gali lubang tutup lubang, tinggal berapa lubangnya. Maksudnya begini loh, kalau pendapatan itu lebih rendah dari belanja, kan tidak tersisa lagi untuk mencicil utang, untuk melunasi utang, untuk membayar utang, kan nggak ada. Otomatis setiap APBN defisit itu gali lubang tutup lubang. Tinggal berapa gede lagi lubangnya yang digali, itu saja yang perlu dianalisis. Sejauh ini kita tidak pernah surplus. Nah, hanya saja ada informasi tambahan. Ternyata tambahan utang 2020 bukanlah 956,3, melainkan 1.256,8. Kenapa? Karena pemerintah selain belanja juga melakukan pengeluaran lain yang tidak dicatat sebagai belanja. Yaitu sesuai dengan aturan akuntansi, pemerintah juga punya aturan, dan aturannya bahkan undang-undang, artinya mengikat, tidak sembarangan. Belanja, pengeluaran dalam konteks catatan APBN lebih luas pengertiannya dari belanja. Jadi setiap belanja itu pengeluaran, tapi pengeluaran tidak hanya belanja. Apa yang membedakannya? Jika belanja tersebut barang dan jasa bersifat habis pakai. Habis pakai itu artinya ya setelah dibeli tidak ada kewajiban lagi. Biarpun dia beli tanah, beli mobil, habis waktunya 10 tahun, tapi kan sudah selesai nih, duit dibayarkan, barang didapat atau jasa. Tapi ada jenis pengeluaran pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, pemerintah memutuskan investasi kepada salah satu atau beberapa BUMN. Taruh di sana, keluar duit, pengeluaran, tetapi pemerintah punya hak, punya kepemilikan terhadap BUMN tersebut, sahamkah, bagian kepemilikankah, maka dia tidak bisa diperlakukan sebagai belanja, diperlakukan sebagai pembiayaan. Kalau belanja disebutnya itu above the line, jadi kalau Anda nanti tahu postur, itu ada 3 pos di atas namanya above the line, ada yang di bawah, di bawahnya ya, below the line, itu salah satunya pembiayaan. Begitu juga kalau pemerintah membackup BPJS, nambahin modal, nah, bukan belanjanya ya, bukan subsidinya, tapi yang menambahin modal, maka itu masuk pengeluaran tapi tidak belanja. Nah, ternyata di 2020 pemerintah melakukan banyak pengeluaran pembiayaan. Ya, tentu alasannya ada karena COVID, karena PEN, saya ulangi lagi, COVID dan PEN ini menjadi kata-kata sakti. Maka ternyata pembiayaan utang menurut APBN yang sudah diumumkan, realisasi sementara, itu 1.256,8 triliun. Jadi, sederhananya, pemerintah mengelola keuangannya mengakibatkan menambah utang 1.256,8 triliun. Ya kan? 1.256,8 ditambahkan dengan posisi akhir tahun sebelumnya. 4786 tadi ya, 4786, 4787 dibulatkan. Tetapi ternyata utang bertambah lagi lebih dari itu. Nah, ada faktor kurs, lebih dari itunya sedikit sih. Karena tadi defisit 3%, tapi yang khusus defisit kan sudah ada revisinya, sementara dibolehkan karena pandemi sampai dengan 2022. Khusus untuk rasio utang tidak dibolehkan.
maka masih kecil lah, masih dari itu. Nah, tapi saya sekarang menurut pendapat saya, itu adalah batas menurut undang-undang. Tidak ada kata-kata aman. Silakan Anda download undang-undang tersebut. Saya tidak melihat ada kata-kata bahwa batas aman utang adalah 6. Enggak ada. Batas yang diperbolehkan. Kalau saya berprasangka baik, maksudnya ini sebelum ini sudah harus diperhatikan nih, ada warning, jangan sampai sini dulu baru kita geger. Dan itu harus dilihat sejarahnya. Dulu ditetapkannya 2003 itu mulai diberlakukan untuk 2004 itu ini. Karena pada waktu 2003 itu masih di atas 60 sedikit, mau ditekan di bawahnya. Ini loh. Nah, kan? Apa yang terjadi? Perlahan-lahan memang rasio itu turun terus. Ada sedikit fluktuasi ya, sedikit naik atau stuck, tapi secara umum turun trennya. Sampai di tahun 2014 nih 24,68. Pemerintah sekarang bisa saja mengatakan masih aman karena jauh dari 60%. Saya menjawab, menurut saya 60% itu bukan batas aman, itu batas menurut undang-undang. Mari kita bicara juga selama 6 tahun ini berapa kenaikannya. Ya mestinya mengelolanya dengan cara menahan rasio tersebut atau menurunkannya, setidaknya buat stagnan. Dan itu dinyatakan sendiri oleh pemerintah. Sempat pemerintah kekeh untuk menahan di 30%. Cukup berhasil di 2018, 19 ya. 2 tahun berhasil, tapi karena COVID, nah jadi alasan COVID. Di sini juga kita juga harus kritis terhadap pandangan pemerintah. Kritis dalam arti ya kita mau banding lah. Ya betul COVID ini nambahi, tapi ente sudah berutangnya naik terus sebelum COVID. Lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang 39,36%. Kalau Anda googling, belum ada angka 39,36 ini. Yang ada adalah 38, berapa ya? 56 kalau tidak salah. Kenapa? Karena pada waktu pemerintah menyatakan utangnya pada pertengahan Januari di APBN kita, itu utangnya clear. 6.000 berapa tadi? 74,56 triliun. Tapi PDB-nya belum diumumkan oleh BPS. Maka pemerintah membuat asumsi, tentu asumsinya bertanggung jawab. Dari 3 triwulan yang sudah berjalan ditambah perakiraan. Dihitunglah oleh pemerintah ini nanti PDB akan 15.700. 15.703 tepatnya. Maka posisi 60745 dibagi 15.703 dapatlah 38,56%. Di sini sudah saya revisi. Nah, sayangnya hal-hal seperti itu tidak dijelaskan kalau Anda baca APBN kita maupun rilis pemerintah, enggak, langsung angka-angka saja lalu ditulis oleh jurnalis lalu Anda sebarkan. Yang masih agak malas menghitung sendiri. Dan itu tidak berubah. Ya sebetulnya kan berubah juga. Hitung aja. Kan tidak ada pernyataan asumsi PDB pada waktu APBN kita itu. Tapi kan bisa dihitung. Nah, lalu BPS mengumumkan 5 Februari tadi. Jadi hanya berapa? Hanya 3 minggu dari pengumuman Kementerian Keuangan. Sebenarnya kan nggak mungkin lah pemerintah ke BPS nggak bisa telepon-teleponan saling rechecking. Itu mungkin juga buat saya pertanyaan, kenapa pakai 15.700 nggak 15.500 atau 15.450? BPS sudah, itu sudah mulai finishing kok sudah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau pakai publikasi BPS, berapa ternyata? 15.434,2 triliun. Coba bayangkan. Nah, maka rasionya kan jadi berubah dong. Utangnya tetap 6.075,5, 6.074,56. Nah, dibandingkan dengan 15.434,2, bukan dengan 15.700, dapatlah rasio yang lebih tinggi 39,36%. Ini belum ada diskusi. Lonjak sekali. Ini jauh di luar dugaan pemerintah. Dugaan pemerintah pada saat bulan Agustus September yang lalu masih mematok 38. Nah, ketika pengumuman kemarin di awal Januari, ternyata meleset sedikit 38 kemarin. Ternyata melesetnya jauh 39,36. Bahkan IMF meleset. IMF bulan kalau saya tidak salah Maret itu masih 37, berapa, kemudian bulan Juni berubah lagi menjadi hampir 38. Ternyata 39,36. Nah, itu sebenarnya ingin saya seandainya waktunya cukup tadinya mau bicara tentang utang-utang negara lain. Angkanya angka yang mana yang dipakai nih? Yang jelas dulu dong. Yang versi bulan apa dari IMF? IMF itu tiap 3 bulan dia rubah.
Ya dia merubah bukan semena-mena, ya sesuai fakta. Sekarang lebih bagus kita fokus negara kita saja deh. Ini faktanya 39,36. Berapa tahun depan 2021 yang akan berjalan ini, saya udah baik hati ini kasih 43. Kemungkinan besar 43,5. Kalau saya utak-atik dari angka pemerintah. Pemerintah belum menyatakan apa-apa, hanya menyatakan akan menjaga rasio PDB sampai tahun 2024. Dari tahun depan ini 38 sampai 43, rentang 5% itu. Gimana 43-nya sudah tercapai di 2021? Gitu ya, ekstrimnya. Nah, itu satu hal. Ada hal lain juga yang harus kita bicarakan. Bagaimana posisi utang tersebut dibandingkan dengan pendapatan negara. Kalau dengan PDB itu artinya dengan pendapatan seluruh komponen negara, termasuk rakyat, termasuk swasta. Bagaimana dengan seandainya dibandingkan dengan pendapatan pemerintah sendiri? Dahulu rasio ini dipakai di APBN. Sekitar 10 tahun terakhir hilang. Jadi bukan Pak Jokowi yang menghilangkannya. Nggak tahu, angka ini jarang dipakai. Ini angka yang negara lain pakai. BPK juga pakai, tapi tidak ramai dibicarakan. BPK kita loh ya, menganalisis utang pemerintah. Nah, tapi pemerintah tidak banyak bicara tentang ini. Ini dikedepankan dong. Oke, jangan hanya PDB. PDB boleh dipakai karena itu standar. Bagaimana dengan pendapatan pemerintah? Jadi kalau ibarat keluarga, ya dengan yang bersangkutan sendiri pendapatannya. Ini angkanya. Tahun 2020 itu rasio posisi utang dengan pendapatan negara tahun 2020 yang hanya mencapai 1.633 triliun, tadi kan utangnya 6.074,5. Ya berarti kan utangnya 3,7 kali lipat. 371 sebenarnya saya ganti nih. Nah, maka di 2021 itu akan naik menjadi 400% lebih kalau APBN-nya mulus. Coba, kita memiliki utang sudah 3,7 kali lipat dibandingkan pendapatan kita. Besok akan 4 kali lipat. Masih aman? Enggak apa-apa, aman. Silahkan saja bilang itu aman. Saya ingin nanyain katakan segitu. Dan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dengan rasio-rasio sebelumnya. Itu untuk pendapatan. Lalu, nah, ini yang sudah, ini maaf, ini saya ini angka yang waktu saya belum dapat PDB ya. Karena itu katut ini. Ini yang sudah saya sesuaikan dengan pendapatan terakhir, dengan PDB terakhir, dengan ya, kayak gitulah. Nah, ini keluar angka 371. Yang ini tadi dengan pendapatan yang masih diasumsikan dalam Perpres. Yang ini sudah realisasi. Jadi yang benar adalah gambar ini. Dibandingkan saja yang biru adalah utang, yang oranye adalah pendapatan. Sama penjelasannya tadi. Nah, sekarang sebetulnya juga kita mestinya juga sadar, utang itu di mana-mana yang masalah adalah membayarnya. Ya toh? Berapa pun utang. Awalnya utangnya itu gila tuh dia tuh. 5 miliar utangnya. Ya nggak apa-apa, orang saya penghasilannya 1 bulan 1 miliar. Nah, itu si Lukni nih, pimpinan redaksinya Barisan. Wah, Lukni itu mah orang nggak banyak utang, dia cuma sejuta. Sejuta utangnya, penghasilannya 10.000 sebulan, kan banyak. Jadi urusannya itu dengan pendapatan. Lalu dengan beban, berapa tiap bulan Lukni dan saya membayar? Terdiri dari 2 hal, cicilan dan bunga. Cicilan itu maksudnya bisa melunasi, bisa mencicil ya. Jadi disebut pembayaran utang. Itu artinya bisa berupa cicilan pinjaman, bisa berupa pelunasan surat berharga. Sebut sajalah pembayaran utang. Lalu ada bunga utang, kan? Yang ditambahkan saja dibandingkan dengan pendapatan. Keluar angka-angka ini. Yang biru menunjukkan bunga, yang orange menunjukkan pelunasan. Kebetulan 2020 ini, karena kan pelunasan itu sesuai jadwal. Kecuali kita mau mempercepat, boleh mempercepat. Tapi kalau nalarnya adalah sesuai jadwal. Kebetulan jadwal. Ya Alhamdulillah pada tahun 2020 itu beban utang-utang yang harus dilunasi kebetulan turun dibandingkan 2019. Tapi ini saya belum nyambung 2021. Jangan berharap pada tahun-tahun itu sesuai jadwal, dihitung. Nah, ternyata ini hanya sekitar 423 triliun. Sementara bunganya 314 ya. Jumlahkan jadi 700 berapa. Bandingkan dengan pendapatan. Di 2021, yang orange ini naik. Sejauh yang dia tidak ada juga pengumuman resmi. Harus ada mestinya. Saya sudah utak-atik di mana-mana. Oh ya, ini hampir 600 ini. Sekitar 580 triliun. Bunga berapa? Bunga dinyatakan. Bunga 372 triliun. Ditambahkan. Lalu pemerintah mau dapat berapa duit? Sekian. Maka angka rasionya
segini, ini di atasnya ini nanti 47, 48, udah mendekati 50. Itu kalau sesuai rencana di 2021 loh. Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sederhana saja lah, pada tahun 2014 itu hanya 24% untuk beban utang, ini udah separuh. Seandainya kita tidak berutang lagi, seandainya kita tidak melakukan utang lagi, tapi tetap bayar kewajiban utang, separuh dari pendapatan itu untuk bayar urusan utang saja. Karena itu yang mau menggagas tidak bayar utang, tidak berutang lagi, itu tolong dikasih rekomendasi juga, nggak usah ngutang lagi, yang dulu gimana? Nah, ini juga tidak masalah. Betul, pemerintah betul, ini masih aman, kontrol selama kita dapat utangan. Maka risiko baru muncul. Jika tidak ada orang yang memberi utang, bermasalah APBN kita. Selama ada yang masih memberi utang, ini batang-batang dan garis ini bisa diutak-atik, jalan saja dia. Tetapi boleh dong saya berpendapat kondisi seperti itu bahaya kan? Sangat bahaya kalau menurut saya. Tergantung orang mau kasih utang kita tidak. Nah, baik, itu satu hal. Lalu tadi kan bunga sudah naik terus. Di antara beban tadi bunga. Batang biru itu menunjukkan rupiah bunga yang kita bayarkan. Bunga itu tidak persentasi saja. Di administrasi ketika lelang ada biaya lelang itu masuk semua di total, itu namanya bunga utang oleh APBN. Tahun 2020 314,1. Tahun 2021 berapa ini? Kurang lebih 372 triliun. Sudah dinyatakan di APBN. Nah, perhatikan saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang sebelum pandemi pun, kenaikan pada 3-4 tahun terakhir ini tinggi bunga utang. Ya memang kita harus bayar, karena utangnya bertambah banyak, ya bunganya juga tambah banyak. Nah, berdasarkan ini, beban tekanan pembayaran bunga utang ini cukup serius di APBN kita. Sama tadi, kalau saya sebagai jubir pemerintah bisa aman, ini masih aman kalau ada yang ngutangi. Udah gitu saja. Kalau nggak ada yang ngutangi ya bahaya. Nah, kita lihat lagi dengan rasio yang lain. Dan rasio-rasio yang saya pakai ini rasio yang standar ya. Ini bukan rasio buat-buatan. Ini rasio biasa aja di semua textbook. Bahkan pemerintah juga sering pakai terpisah-pisah. Ini kita lihat ini bunga utang dengan apa ini? Bunga utang dengan pendapatan. Ini khusus bunga saja. Jadi bayar bunga utang itu sudah 20% ya, 21%. Kalau dengan cicilan tadi 45. Gali lubang yang lebih besar untuk menutupi lubang lama. Tidak hanya membayar utang dengan utang baru, tetapi membayar bunga utang pun dengan utang baru. Dahulu sempat membayarnya hanya sebagian. Merah ini menunjukkan simpangan primer yang negatif. Nanti kalau nol seandainya nol, itu persis seluruh bunga utang dibayar dengan pendapatan. Kalau dia positif berarti lebih ya, jadi masih ada yang bisa digunakan untuk hal lain. Kalau merah negatif itu berarti sebagian bunga utang dibayar dengan utang baru. Tapi ketika angka merahnya ini sampai 642,2 di tahun 2020 yang sudah terjadi, sementara bunganya 314 saja ya walau sudah kan. Begini pemerintah juga bilang ini keseimbangan primer masih terjaga. Saya akan tambahkan terjaga dalam tingkat yang sangat tinggi. Ini perspektif ya. Ya boleh saja perspektif optimis. Saya mau memberi perspektif yang kurang optimis terhadap kondisi utang pemerintah. Nah, lalu yang membuat saya menjadi khawatir itu terutama tidak hanya angka-angka tadi. Angka-angka tadi bisa debatable, bisa dalam perspektif yang mungkin lebih optimis. Tapi saya agak khawatir salah satunya adalah pemerintah ini jarang konsisten dengan rencananya dalam hal utang. Ya, kalau mau saya buruk sangka itu kayak rumah tangga lah. Gampang ngeles, gampang nambahi utang, gampang seperti itu. Apa buktinya? Buktinya adalah dokumen. Pemerintah tidak mempunyai dokumen perencanaan utang jangka panjang. Baru tahun 2019 dibuat. Long term fiscal sustainability. Jadi
rencana jangka panjang. Itu karena diminta bolak-balik oleh BPK bertahun-tahun. Kata BPK ini gimana pemerintah tidak punya perencanaan utang jangka panjang, adanya utang 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya dibuatlah oleh pemerintah. Dalam hal ini belum keputusan Menteri Keuangan, tetapi masih Badan Kebijakan Fiskal. 2019 sebelum pandemi. Nah, itu sudah dicek oleh BPK, diberi komen, direview oleh BPK, review resmi. Review resmi yang bersamaan dengan waktu pemeriksaan LKPP, tetapi publik dan terutama jurnalis tidak baca yang bagian itu, bacanya yang wajar dalam tanpa pengecualian itu, yang bagian ini kurang dibaca. Saya sudah kasih catatan sebenarnya. BPK tetap mengingatkan, benar pemerintah diberi apresiasi sudah membuat long term ya, perencanaan jangka panjang, tapi tidak begitu lazim, maksudnya kurang lengkap seperti best practices negara lain yang membuat long term itu. Dan yang kedua, tetap masalah long term, angka-angka indikatornya masih perlu dipastikan. Itu sebelum COVID, setelah COVID walau-walamnya. Nah, sebelum ada LTFS tadi, pemerintah ini memang sudah punya, tentulah sebagai pemerintah punya rencana jangka menengah ya. Dan jangan lupa ada peran DPR dalam setiap momen, terutama ketika terkait dengan APBN. Jadi tidak hanya pemerintah yang kita kritik nih. Kita tidak apa-apa pemerintah ngutang banyak, tapi rencananya apa? Jadi ketika sebelum pandemi, ini masih 30%, utang 4.787. Saya kalau membantah sederhana, dulu rencananya berapa Bu setahun sebelumnya? 6 bulan sebelumnya rencananya berapa? Oke, nggak masalah bertambah 100, 200, 300. Tapi dulu rencananya berapa sih? Dan ya, enggak, ini ada perkembangan baru. Ya oke, kalau perkembangan baru dilakukan tiap 6 bulan, tiap setahun, itu namanya nggak punya rencana yang bagus. Kalau COVID bolehlah kita sedikit memberi toleransi. Tapi mari kita lihat lebih serius. Bahwa bagaimana saya bisa cukup percaya ketika dalam situasi-situasi normal itu memang selama ini rencana utang ini termasuk salah satu yang tidak bagus menurut saya ya. Ini pendapat saja. Nah, ini ada RPJMN, lalu ada rencana pengelolaan utang negara jangka menengah, namanya RPUNJM, ditetapkan oleh KMK. RPJMN 5 tahunan, yang RPUNJM itu 4 tahunan sekarang, dulu 5 tahunan juga. Dan Anda harus tahu, Bu Sri sudah merevisi sekali, jadi belum berakhir waktunya sudah direvisi. Tapi karena revisi itu sebelum COVID, nampaknya akan revisi lagi nanti. Nah, saya ingin katakan saja, RPJMN sering meleset, RPJMN sering direvisi, dan setahun ada 2 atau 3 dokumen. Jadi pertama kan di APBN kemudian di breakdown, dirinci oleh yang namanya strategi pengelolaan, strategi tahunan ya. Nah, lalu ketika ada revisi 1, revisi 2, rata-rata ada 2 sampai 1 atau 2 kali revisi, berarti ada 2 atau 3 rencana, berarti kan berubah. Nah, yang umumnya sesuai dengan realisasi itu ya yang pas revisi kedua yang dilakukan Agustus Oktober. Jadi kan terlalu pendek itu rencana itu. Nah, kalau pandemi COVID bisalah kita maklum ya, memang ada banyak hal yang agak sangat luar biasa. Tapi saya bisa terlalu yakin dengan faktor keamanan utang pemerintah dengan perencanaan yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini contoh saja grafik ini RPJMN. Itu yang biru adalah target di dalam buku RPJMN, masing-masing era ya. Kalau dia berupa rentang, saya ambil titik tengahnya. Lalu yang orange adalah realisasi, yang abu-abu adalah selisih. Selisih dalam arti ya lebih besar realisasi dan dalam ini lebih buruk kalau realisasinya rasio PDB kan. Ya silakan artikan grafik itu apa. Nah, satu hal lagi yang membuat saya merasa bahwa pemerintah kurang bagus rencana utangnya adalah silpa. Ya ini debat panjang lebar. Ya, jadi ketika rencananya itu, belanja itu adalah relatif rencana ya, yang mendekati akan direalisasi. Sementara pendapatan adalah target yang perlu effort dalam beberapa hal, extra effort untuk mencapainya. Jadi captive-nya pendapatan itu 90%, plus minusnya itu adalah extra effort. Sementara belanja, captive-nya udah pasti habislah sekitar di 92-94%. Kalau didorong ya bisa 95-96%. Itu ya. Nah, maka pemerintah ya benar, kali ini benar, secara cash flow manajemennya benar, berutang lebih dulu gitu loh. Akibatnya
ketika realisasinya tidak persis, kelebihan, terlanjur berutang, duitnya berlebih. Itu terjadi di setiap tahun, tapi dengan jumlah yang seperti abu-abu ini. Di 2020, karena sudah menduga akan banyak macam-macam program segala macam, kencang nih utangnya, takut nanti nggak punya duit pas butuh. Nah, ternyata kemampuan membelanjakannya, ya banyak kendalanya banyak, sebagian kendala administrasi, karena misalnya waktu itu ya mau merealisasi kompensasi ini, kompensasi itu kan perlu aturan, karena nggak mungkin, bahaya juga buat para pengambil kebijakan kalau tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya utangnya kebanyakan, jadi punya duit 224 triliun ya, dan ini mau di carry over, ramai di diskusi. Ya boleh-boleh saja, tetapi menurut kebiasaan itu tidak pernah terjadi carry over itu. Silpa itu masuk dulu ke SAL. Ini ya, bahkan di Januari kencengi lagi. Ya, kita tidak berdebat soal aspek hukumnya, karena ini sudah namanya COVID ini, memang pemerintah juga harus diberi keleluasan. Tapi saya pertanyaannya sederhana, ini rencananya gimana sih? Nah gitu loh ya. Saya makin tidak yakin bahwa rencana utangnya ini bagus. Tuh. Ini juga, nah sekarang terakhir soal produktif. Ya, ini saya ambil dari paparannya Bappenas lama, ini masih berlaku sebenarnya. Kalau bicara tentang APBN itu kan kira-kira kita berapa dananya yang digunakan itu sumber daya, apa yang digunakan input dana itu, apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan output. Jadi kalau kita menganalisis kesehatan sekarang 300 triliun, kemarin 200 naik 100, itu satu hal. Ya kalau 300 dengan 200 itu outputnya sama enggak? Kalau sama kan karena harganya naik. Umpama ini. Tentu harus detail ya. Tapi boleh dong, kita harus menganalisis output, bukan hanya jumlah duit. Satu itu. Yang kedua, setiap pengeluaran itu juga ada outcome-nya. Kalau Anda cek dokumen-dokumen penganggaran yang lebih rinci, yang bukan nota keuangan juga sudah kasih sebagian, nanti di Perpres ada. Loh, outcome-nya apa? Ya outcome itu, kalau output tuh bisa jumlah jembatan, jumlah dokumen, dan seterusnya. Kalau hasil, itu ada manfaat jangka pendek yang terlihat. Lalu ada, jadi dengan adanya itu, misalnya dengan bansos, ada keluarannya, ada duit yang dikeluarkan, outputnya menjangkau sekian juta orang, nah outcome jangka pendeknya orang tersebut mendapatkan penghasilan bertambah sekian, itu output jangka pendek. Impact itu lebih jauh ya, karena sebagian pengeluaran itu dimaksud memberi impact kepada sustainability, kesinambungan pendapatan yang bersangkutan. Bagaimana menganalisisnya? Karena itu APBN itu sudah lama disusun, harus memiliki kerangka jangka menengah. Jadi ketika mengajukan anggaran, ada anggaran sampai 4 tahun ke depannya, gambarannya tentu. Nah, mari kita diskusi infrastruktur. Kita tidak bisa diskusi infrastruktur hanya duitnya. Duit bertambah belum tentu outputnya bertambah. Outputnya bertambah, output yang mana? Tidak bisa jumlah 1000 embung. Embungnya bagaimana masing-masing? Jembatan bertambah sekian, bagaimana bertambahnya? Dan bisa dinilai jembatan tersebut. Saya ngomong begini, saya melakukan loh ya. Cuma ini kan karena sensitif, saya hanya ambil kisi-kisi saja lah, bahwa mari diskusi soal itu. Jangan disodori para pembelajar ekonomi yang serius ini dengan gambar-gambar jembatan atau gambar bandara. Belum lagi outcome, apakah bandara tersebut menambah arus barang, arus manusia? Sejauh sebelum COVID, tidak terjadi, tidak cukup signifikan. Lalu impact itu pada hasilnya, bagaimana PDB, bagaimana PDRB daerah tersebut, bagaimana perdagangan daerah tersebut, nah panjanglah cerita. Jadi, saya berpendapat lalu bahwa pemerintah betul menggunakan utangnya untuk keperluan produktif, tetapi sebagian, dan pemerintah sebelumnya juga sebagian untuk produktif. Tidak benar seluruh utang pemerintah untuk produktif. Banyak yang untuk bayar bunga, ya artinya wajar saja. Tunjukkan yang produktifnya yang mana, yang kurang produktif. Yang mana kita analisis bareng. Tapi tidak bisa bersembunyi kenaikan jumlah yang besar tadi semuanya untuk produktif, atau kalaupun bukan semuanya, terkesan ini produktif loh. Ya harus dikaji, dan yang mengkaji ya sudahlah, kalau memang nggak usah sesama yang nyinyir, kita yang serius ini diajak ngomong-ngomong, nggak perlu publik lah. Mana jembatannya, mana bandaranya, mana jalannya, mana alutistanya, mohon maaf ya, mana cyber
pengembangan IT-nya yang memakan duit banyak itu. Misal, outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, impact-nya bagaimana. Nah, ini kita kasih perbandingan tematik untuk menunjukkan bahwa tadi tidak bisa, utang ini cukup berbahaya. Kenapa? Ini contoh kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ini infrastruktur 2021 ya. Meskipun akibat dikritik sudah mulai berubah-ubah, tapi udahlah, selama belum ada dokumen resmi, saya pakai ini. Kalau cuma pernyataan Menteri Perekonomian, Keuangan, nggak bisa, ini kan dokumen APBN. Kalau itu nanti mereka sudah buat perpres, lalu ada tunjukannya, mari kita diskusi lagi. Tapi sejauh gambar ini yang dibuat oleh pemerintah sendiri, kesehatan turun, pendidikan turun, perlindungan sosial turun, infrastruktur naik, utang naik, begitulah. Gimana cara menyimpulkannya? Ini contoh angka yang lebih rinci dari yang tadi. Ini juga dari gambar pemerintah. Saya ingatkan ya, kita masih suka mengutip tahun 2020 itu 695,2 triliun. Tidak berhasil direalisasikan. Yang berhasil direalisasikan hanya sekitar 83%, 84%-nya. Karena itu carry over, ormak, ini digeser dilaksanakan di 2021. Karena itu wajar utangnya. Loh, perencanaan lagi masalahnya kan? Kalau, sudahlah, nanti silakan Anda menilai sendiri. Yang jelas, ini masih masalah. Ini juga nanti terkait perbandingan antar negara, benar tidak kita itu dinyatakan 3,5-4% dari PDB untuk PEN realisasinya. Ini juga untuk memberi penjelasan tadi, bahwa tahun 2021 turun pada kesehatan, pada UMKM, pada perlinsos, pada pembiayaan korporasi, pada insentif usaha naik, pada anggaran sektoral dan Pemda. Tapi ini katanya akan dirubah. Akibat kenceng-kenceng kritik begini. Ya nggak apa-apa, bagus kan. Makanya ini kenceng lagi lah. Utangnya dipikirin ulang lah. Nah ini untuk menunjukkan produktif atau tidak. Lihat saja. Belanja modal ya landai-landai saja, malah sempat turun kan. Sementara bunga utang tadi kita sudah lihat naik. Pegawai bagaimana, ini bagaimana. Nah ini argumen saja. Silakan dipelajari. Dan yang penting, ketika ini berutang, karena infrastruktur, lu dulu pada waktu menaikkan BBM tahun 2015 dalam arti mengurangi subsidi, ini ya 2015 subsidi ini kurang, itu alasannya juga ada kait-kaitannya, tidak bisa subsidi diberikan dalam bentuk seperti itu, tidak produktif, itu mensubsidi orang kaya, kita harus keluarkan dalam bentuk yang ya tanda petik produktif juga. Loh, ini double counting dong. Yang ini kemana dana ini dulu akibat mengurangi subsidi ini? Ya ini analisis. Tentu saja pemerintah sudah bertanggung jawab dengan laporannya. Cuma saya akan lalu menganalisis. Ya berarti kan double dong. Subsidinya berkurang, utang bertambah. Loh, berarti kan yang produktif itu ya tidak segede-gede itu amat. Ini belanja sosial juga begitu. Subsidi dan belanja sosial naik ketika ada COVID saja. Dan akan diturunkan kembali 2021. Ini data 2021-nya belum disambung. Turun juga. Nah, terakhir untuk aturan produktif, oke, ini kami bangun jembatan beli tanah, mana angkanya? Nah, ini angka salah satu, ini angka loh baru, kata, ini BPK yang mengolah dari laporan pemerintah. Anda lihat saja, aset pemerintah naiknya seberapa. Ketika ya tentu dibolehkan secara akuntansi, karena juga pernah dilakukan pada era SBY. Tapi kita cek saja. Ini yang aset tetap yang abu-abu ini. Nah, kemudian kalau kita breakdown lagi, yang aset tetap itu tanah yang paling naik tinggi. Dan tanah ini harga ya. Tidak hanya jumlah. Jumlahnya sih sekian harganya. Dan itu buat yang belajar. Kalau untuk swasta benar ya. Bahwa karena dia punya di daerah premium, maka lalu naik, maka di asetnya naik. Tetapi untuk pemerintah kan negara-negara dewe. Ya mohon maaf, ini mungkin agak nyinyir saya. Ya artinya sewajarnya lah ini, apakah ini cukup untuk membackupi bahwa utang dipakai untuk produktif gitu loh. Produktif jadi apa dia? Nah ini jalan irigasi dan jaringan. Ya ini belum dihitung penyusutannya. Mari kita lihat dari ini saja. Bahwa betul naik, dan terutama 2018-2019. Tetapi mari kita lihat. Kalau dari 2009 ke 2014 berapa, dari ini berapa? Gitu ya. Bukan berarti saya membela Pak SBY, enggak lah, saya konkret lihat saja tulisan saya yang lama. Tetap kalau saya utang ini saya kenceng dari dulu.
Harusnya utang ini dikelola dengan baik. Tetapi intinya, saya membantah ini bahwa tidak benar utang itu bersifat sangat produktif dalam kaitannya dengan jalan irigasi dan jaringan. Iya produktif, tapi ya wajarlah duit utang segitu. Kalau pertanyaannya, Mas kalau nggak utang apa alternatifnya? Nanti dulu, itu namanya nodong. Ya pertanyaan pertama dibereskan dulu. Kenapa butuh utang sebanyak itu? Itu dulu yang diberesin dong. Baru kita bicara alternatifnya. Boleh saja ngutang, tapi jangan sebesar itu dong. Kok nggak bisa, ini banyak kebutuhannya? Jawabannya adalah, yang sedang dilakukan oleh pemerintah di 2020 dan masih 2021, terutama 2021 ya, as usually kalau belanja. Pokoknya belanja semua tetap seperti biasanya. Ditambah urusan COVID dan pandemi, harusnya COVID pandemi oke. Yang belanja biasa itu jangan kayak biasanya. Ini susah ibu rumah tangga, ibu jangan tahun ini nggak usah ganti HP, nggak usah ganti baju, nggak usah, ini urusan kita kelaparan seluruh anggota keluarga dan keamanan kesehatan seluruh anggota keluarga ini dulu dong. Itu baru saya bisa terima argumennya. Kalau tetap saja ibu beli HP, anak dibeliin ini itu, tambahi biaya kesehatan dan COVID, silahkan jebol APBN dan silahkan utang bertambah. Ini argumen pemerintah tentang masih aman di nota keuangan. Waktunya nggak cukup, bisa terlalu semangat soalnya. Ini petanya. Nanti silahkan lihat di review yang saya bagi. Saya tidak setuju dengan peta ini. Buat saya ini adanya di sini nih. Sini. Dan untuk mendorong ke sini berat, paling ke sini misalnya. Artinya rawan. Ini kalau Anda baca ini teliti, pemerintah sudah melonggarkan tentang valuta asing, tentang fixed rate dan sebagainya. Artinya hati-hati. Saya secara jujur mengakui bahwa ahli-ahli pemerintah ini tahu persoalan ini. Nggak tahu sekali, tapi persoalan saya adalah ini keputusan publik, harusnya disampaikan dengan lebih jelas ke publik dan kasih dong ruang-ruang untuk berdiskusi. Nah, kesimpulan umum. Pemerintah terhadap PDB, utang pemerintah itu sudah 39,36. Drastis meningkatnya. Memang masih di bawah 60%. Tapi buat saya pribadi, silakan Anda berpendapat, itu bukan batas keamanan, itu batas yang diperbolehkan. Nanti kita cek juga, 97 itu belum gede rasionya, gedenya setelah 9899. Jadi warning itu penting, bukan akibat yang penting. Kalau sudah 60 ya besoknya bisa 100 dong. Nah, pemerintah saya akui telah melakukan asesmen atas risiko dan pemerintah menyatakan bisa menghadapi bahkan menguranginya. Dikemukakan berbagai indikator dan rencana kebijakan. Boleh dong saya sebagai salah seorang yang mempelajari hal ini tidak yakin atas rencana pemerintah itu. Silakan saudara-saudara mau seperti apa. Selama ini menurut saya perencanaan pemerintah tidak cukup baik. Jadi saya contohkan. Penjelasan diberikan post factum, setelah terjadi dijelasin. Tidak sesuai dengan rencananya. Jadi bukan kritik aneh-aneh saya, kritik dengan sampean rencananya bagaimana dulu, hasilnya apa. Nah, pandemi COVID ini memang menyulitkan pemerintah. Kita semua lah bangsa ini. Dan kita tetap berharap pemerintah bisa melakukan berbagai kebijakan yang mengurangi dampak tersebut. Tetapi dalam rangka pengelolaan utang, saya termasuk yang memberi warning, ini pemerintah harus ekstra hati-hati. Jangan seperti sebelumnya. Dan salah satu persoalan yang mendasar, belanja tidak serius dikendalikan. Usually ditambah soal pandemi dan pemulihan ekonomi. Yang ditonjol-tonjolkan pandemi dan pemulihan ekonominya itu bukan yang as usually-nya itu, akibatnya melonjak. Nah, utang pun akan menjadi masalah serius. Mudah-mudahan saya ini berlebihan. Saya bahkan menganggap begitu, tugasnya ekonom itu antara lain memberikan berita buruk. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berlebihan, tetapi bisa menjadi salah satu masukan atau pandangan bahwa ini kita sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Begitu, bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awalil untuk pemaparannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa tulis di kolom chat. Silakan. Melu mumet. Jangan mumet. Ini negara kita bersama, Pak Khalid. Ya, sampai lebih setuju saya apa lebih setuju pemerintah gitu aja kan? Atau tengah-tengah.
Utang tapi ya dikelola dengan benar gitu, setuju sih. Ya, ikut mumet soalnya kita nggak menikmati utangnya. Nggak bisa, Nur. Kamu menikmati. Jadi saya pada waktu di medsos itu pernah dibantah ya. Ini kita semua menikmati. Benar, karena beberapa pengeluaran pemerintah itu pakai utang. Cuma antara yang dinikmati oleh rakyat dengan seharusnya bisa dikelola dengan lebih baik itu, ya itu debatable. Saya termasuk orang yang berpendapat mestinya nggak seperti itu besarnya. Jadi kita menikmati sebenarnya Pak Ijul. Hanya kena tetesan mungkin sampai ditetes. Namanya trickle down effect gitu kalau pembangunan. Utang juga kelihatan seperti itu. Mas Awalnya, ya. Terima kasih. Mau nanya Mas. Siap. Mas Awalnya mau nanya nih. Ya. Saya kan awam banget nih. Seandainya misalnya dengan kondisi ekonominya sekarang utangnya sekian. Andai kata tahun 2022 itu pemerintah ini jatuh gitu. Ya. Terus bagaimana membangun kembali pemerintahan baru ini, terutama didasarkan pada, ya katanya kan kalau negara ini nggak utang nggak bakalan bisa gitu kan. Batas amannya supaya bisa pulih recovery lagi itu seperti apa? Apa utangnya itu sedikit saja, terus dengan penghematan atau bagaimana? Terima kasih Mas. Ya, sebetulnya kalau angka itu tentu debatable ya. Saya ingin memastikan, tadi memang saya bersemangat agar menjadi perhatian. Tentu saya mengakui beberapa hal itu bisa diperdebatkan. Tetapi ada aspek lain selain angka. Ya tadi saya sudah sampaikan satu aspek perencanaan. Kalau suatu rumah tangga, nggak usah negara lah ya, dia utangnya bertambah, bahkan rasionya kadang agak memburuk. Selama dia terencana dengan baik, itu terkontrol namanya. Dia udah tahu nanti ini akan bertambah sekian juta gitu loh. Kita tidak terukur, itu salah satu yang rawan. Jadi bukan jumlahnya kan, tetapi predictable-nya. Nah, predictable utang itu dikaitkan dengan predictable kondisi ekonomi. Jadi kita boleh saja berpendapat bahwa utang ini nantinya akan menimbulkan pendapatan masyarakat, PDB berarti ya, yang akan meningkat di kemudian hari, pajak lalu naik, sehingga kita akan bisa mengatasi utang ini. Tapi itu kan harapan. Harus boleh saja harapan itu. Tapi ada argumennya dong. Argumennya adalah apa saja utang itu yang kira-kira akan mendorong pendapatan. Bagaimana kalau beda utangnya beda jalan, pendapatannya beda jalan. Jadi kalau ibarat rumah tangga, yang utang itu bapaknya, yang nambah ibunya dengan konteks tidak terencana oleh bapaknya. Ya selamat juga. Jadi belum tentu kita celaka loh Pak Khalid. Ini bangsa terbukti selalu survive ya. Tidak mesti juga kita celaka. Ada yang ugal-ugalan, tapi ternyata ada yang menyelamatkan. Tidak ada hubungan bisa. Jadi saya sih tidak ingin juga kita semua pesimis. Terutama saya itu entah bagaimana, heran sekaligus kagum ya. Rakyat Indonesia ini kurang apa coba? Dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah siapa saja lah. Survive kok. Dan bukan berarti saya bilang pemerintah sekarang menjajah ya. Biasa. Dan mereka lah sebetulnya tulang punggung utama NKRI ini. Selama masih ada rakyat yang demikian, NKRI masih ada. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Nah mumpung rakyat ini masih ada, dikomunikasikan dengan baik. Utang itu. Jangan para pihak itu, saya terus terang, dan kenal kan masalahnya sebagai ekonom, saya ini kan kenal para pihak. Sedih kalau melihat perdebatan mereka, sampai saya tidak mau ikut nanggapi. Ini kalau menjelaskan tentang utang ini sudah benar juga, seolah-olah utang ini adalah sebuah pertolongan dari Allah, gitu loh kira-kira. Sementara yang kritik juga seolah-olah ada jalan lain, kita mau kiamat. Tidak juga. Ini bangsa masih bisa meniti di antara kesulitan-kesulitan itu dengan tantangan-tantangan. Saya memang sedikit menurun optimisme saya, karena kok kayaknya diteriak-teriakin itu kok masih juga untuk belanja sudah mulai perlu diteriakin terus, ini tenaga nakes mau dikurangi, ada orang nambahi baru dikembaliin lagi ini. Nah ini utang
karena yang mengkritik itu dianggap nyinyir, dianggap diseberang, lalu dijelaskan dengan cara terbalik. Sudahlah, nih utang ini satu-satunya penyelamat pandemi dan COVID. Itu gila kalau menurut saya. Nggak benar. Betul saja negara lain itu banyak yang berutang, tapi mari satu-satu negara itu membandingin, jangan dengan Amerika lah, dengan Vietnam dan Thailand, gitu loh. Yang wajar. Bukan berarti kita juga jauh lebih buruk, tidak. Tapi fair. Nah, saya mengajak forum ini untuk apapun posisi politik Anda, bisa nggak kita semua ini mulai sedikit fair ketika mendiskusikan hal-hal begini. Kenceng tapi fair, gitu loh ya. Saya kenceng terus terang ini kan, karena dan saya ingin mau sekaligus disclaimer. Saya menulis buku Utang Pemerintah Mencekik Rakyat itu keluar 2008. Saya tulis 2 tahun 2006 2007. Bukan zaman Pak Jokowi kan? Judulnya Utang Pemerintah Mencekik Rakyat. Itu udah jelas pendirian saya. Jadi nggak ada urusannya dengan pemerintahan Pak Jokowi. Saya sejak awal orang yang berpandangan negara itu harus hati-hati dalam mengelola utang. Itu tidak ada satu negara pun menurut saya yang berhasil karena utang. Kalau wah itu kan banyak utangnya, Cina juga banyak utangnya, Amerika juga banyak. Le saya panggil Khalid ya. Mereka tuh kaya dulu baru ngutang. Sederhananya itu saya katakan. Dan kalau kita teliti terhadap Jepang dan Amerika, kita harus kaitkan dengan perang. Jadi biaya utang perang. Enggak harus lihatnya waktu ke waktu bagaimana ininya. Yang jelas, saya tidak ingin mengatakan Indonesia itu paling buruk. Ada yang lebih buruk lagi, ada Nigeria, ada Turki juga agak buruk ya. Tapi enggak pas lah. Kita fokus saja dengan kita ini. Dan menurut saya sejak zaman PSBY utang ini buruk pengelolaannya. Sekarang lebih buruk. Pendapat ini ya. Begitu Mas Yogi. Ya ini pendapat Mas Yogi. Jadi ya mungkin agak kencang sedikit hari ini saya karena kalau nggak ada batasan nggak Pak Walil, mau nanya, ada batasan nggak utang maksimal itu berapa? Ya tadi batasnya itu Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 di pasal penjelasannya bahwa batasnya adalah 60% dari PDB. Nah, satu pertanyaan, tidak ada kata-kata soal aman, Pak Ijul. Ada di tas nama saya. Itu batas undang-undang saja. Dan dari data saya tadi, justru utang itu meningkat bukan di 97, bukan sebelum krisis loh. Meningkatnya 98, 99, 2000. Di 97 nggak sampai 60. Itu ya argumen saya. Yang kedua, kita harus cari tahu suasana penyusunan undang-undang tersebut. Nah, ternyata debatable. Indonesia ini juga aneh kan, harusnya kan ada itu rekaman-rekaman pembicaraan, naskah akademik, paper ini mungkin buat kawan-kawan yang ada di dalam ya seperti Mas Yogi itu sebaiknya lebih rapi. Jadi ya nggak harus sekarang dikeluarkan. Apa basis-basis masing-masing itu. Usut punya usut, ada yang berpendapat dulu keluar angka 60 itu adalah terkait dengan peristiwa di Eropa Barat gitu loh. Dan beberapa kejadian negara yang sempat terkendala utang. Jadi itu diambil sebagai batas 2 kali tax ratio. Tapi itu didebat juga karena tidak sepenuhnya benar. Gitu ya. Nah, kalau dengan tax ratio, memang masuk akal karena tax ratio kita waktu itu masih sekitar 22 atau 23. Nah, sekarang tax ratio kita sekitar 8. Tapi saya tidak mau pakai tax ratio sebagai argumen. Yang penting cari dulu, itu dulu bagaimana aman itu maksudnya. Terutama aman itu dalam kaitan menurunkan yang 2003 ke 2004. Begitu Mas Ijo. Jadi susah kalau pakai itu berarti masih ada spread 20%. Masih ada spread ya masih kurang lah utangnya banyak. Tapi saya ingatkan krisis itu terjadi 97 itu utang baru sekitar 40%, naik itu di 98 dan 99 dan tahun 2000 yang sampai 2000 88%. Masa mau nunggu itu? Make sense nggak argumen saya nih, Pak Ijul? Oke. Ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih penjelasannya. Pak Walil nih ada yang bertanya lagi, Pak. Mohdari, silakan. Ya, silakan. Pak Walil, terima kasih. Saya Mohdari, kebetulan tadi dikasih ID Zoom dari teman baru masuk, tadi lewat sedikit.
Tadi saya melihat Orang Banjar ya Pak Mudar ini? Iya, benar Pak Walil. Sama, saya orang Banjar nih saya ini. Iya. Cuma logatnya udah Jawa saya. Iya, betul banget. Banjarmasin Pak Walil. Ya, sama-sama. Saya di Stenas Banjarmasin. Oh, Stenas ya. Oh, dulu Iya. tempatnya Bu Aspida ya, almarhum ya? Betul, betul. Itu kawan seangkatan saya. Maaf ya yang lain ini biar Iya. nostalgia dikit. Itu almarhum Dr. Aspida Paramarani itu sekretaris Betul. OSIS saya ketua OSIS. Jadi saya ini bekas aktivis OSIS ternyata. Alhamdulillah. Ketemu di Zoom ya kita ya. Ya, alhamdulillah. Jadi gini Pak Walil, saya melihat grafik tadi antara rasio utang dengan rasio pendapatan. Siap. Nah, sekarang tadi yang biru itu adalah berarti surplus kita antara pendapatan dengan hutang. Tapi kalau sudah ke bawah merah, itu defisit. Oh, ya. Kira-kira rasio pendapatannya sebesar berapa kira-kira biar kita ini apa? Iya. Ya itu yang mau Ya. saya tanyakan. Saya orang ekonomi makro ya. Ya, Gitu. Jadi mohon bisa dijelaskan itu Pak Walil. Ini nanti harus bagi ininya ya, bagi saya Mbak Yus nanti saya kirim ininya ya. Kalau ada yang bertahan sedikit nanti untuk materi ini maupun review Email ya. saya ada tadi di chat Pak. Email ada di chat tadi. Itu namanya keseimbangan primer, Pak Betul. Mudari. Oke. Jadi keseimbangan primer itu, jadi kan APBN itu terdiri dari pendapatan, belanja, lalu surplus atau defisit, lalu pembiayaan. Nah di tengah-tengahnya ada yang disebut keseimbangan primer. Ketika pendapatan dikurangi belanja itu lebih besar belanjanya, maka defisit. Nah di dalam belanja ini ada bayar bunga, Pak. Nah, Jadi input bayar bunga. Bagaimana kalau seolah-olah kita tidak bayar bunga? Nah itu dapat angka defisit primer. Jadi kalau dia 0, berarti seluruh bunga yang masuk dalam belanja ini bunganya diambil nih, tek. Nah, nilainya berapa gitu kan kira-kira. Kalau dia 0 berarti si bunga tadi masih dibayari oleh pendapatan. Kalau merah tadi udah semua biaya bunga sebagian atau semua. Kalau sekarang semua dibayari dengan menurut teori tidak dibenarkan defisit, Pak. Nah, saya tegaskan saja. Boleh setahun karena kejadian khusus. Lah kita sudah sejak 2012. Setahun dua ya namanya rumah tangga kan bisa sangat. Tetapi menurut analisis sustainability fiskal, kesinambungan fiskal, itu mestinya finite gitu. Finite itu ya tertentu. Defisit itu tertentu, terus keseimbangan primer itu tertentu dan positif. Itu sudah jumhur pendapat. Saya tidak tahu juga bagaimana kok. Mungkin nggak tahu orang-orang ahli Kementerian Keuangan itu bagaimana bisa penjelasan tentang keseimbangan primer itu, gitu Pak. Saya tertarik tadi utang dibayar dengan utang itu loh, gimana itu tadi? Ya, utang dengan utang itu sudah lama Pak, bukan hanya era Pak Jokowi, era PSB juga. Setiap defisit itu utang dibayar dengan utang. Wow. Kenapa? Karena sistem pencatatan APBN kita itu semua pendapatan ditaruh di atas. Jadi kan modelnya garis. Belanja ditaruh di atas, lalu surplus atau defisit. Tapi kalau mencicil artinya membayar utang, itu di bawah, nggak dicatat di belanja. Jadi pembayaran utang tidak dicatat sebagai belanja, tapi dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Begitu juga ketika dapat utang baru, tidak dicatat sebagai pendapatan, tapi dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Bagus ini sistem akuntansi, ini standar akuntansi internasional, memang begitu. Dengan begitu jadi diketahui, kan? Gitu ya. Kalau defisit itu berarti tidak ada serupiah pun yang tersisa untuk bayar cicilan utang. Jadi kan dari lubang tutup lubang. Dan itu juga menurut teori kesinambungan fiskal rawan sebenarnya, tetapi bolehlah dengan tingkat namanya diatur ya agar jumlahnya itu selalu tidak besar defisit itu. Tapi harusnya juga tahun-tahun tertentu surplus. Kalau nanti kita mau diskusi kok Amerika beda, aduh Pak, kalau bandingin dengan Amerika itu jangan deh, itu preman paling besar di dunia kan. Cara analisisnya beda. Kita tuh small open economy, dia big open economy, beda analisisnya. Betul. Ya kalau untuk nyenang-nyenangkan hati boleh saja. Jepang apalagi beda juga. Tentu boleh kalau kita mau tahu. Tapi saya ingin fokus ke negara berkembang. Kalau mau banding yang lebih bagus ya ke Malaysia, Thailand, Vietnam, yang wajar lah kita bandingin. Mana kita yang lebih baik, mana yang kita lebih buruk. Nah, kembali ke titik soal tadi, boleh saja defisit dengan maksud itu counter cycle. Jadi maksudnya dorong ekonomi kan, agar pemerintah memberikan dorongan kepada perekonomian dengan belanja. Tapi ini argumen bukan argumen Pak Jokowi saja, argumen sejak zaman dahulu kala. Sama dengan utang.
utang untuk produktif. Emang Pak Harto dulu nggak bilang begitu? Silakan diceklah dokumennya. Mau istilahnya aja beda. Apa SBY bilang saya berutang untuk poya-poya? Nggak mungkin. Tidak ada sebuah era pemerintahan pun yang bilang utangnya untuk poya-poya. Cek saja dokumennya. Jadi yang penting itu buat pengamat bukan soal pernyataan produktifnya. Mana saja utang itu dipakai. Berapa? Hasilnya apa? Tadi sudah saya katakan outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Saya boleh dong berpendapat. Selama era Pak Jokowi ini, ya sebagian utang dipakai untuk produktif. Tapi lebih banyak yang, atau setidak-tidaknya seimbang dengan yang tidak produktif. Karena itu perlu ditinjau ulang. Kalau betul-betul produktif, akan menghasilkan pendapatan yang meningkat. Benar nggak? Betul. Nah, kalau nggak pendapatan sendiri, pendapatan negara, pendapatan rakyat. Udah, ini kan pemerintah itu hanya kepala rumah tangga. Bolehlah pendapatan kepala rumah tangga tidak terlalu besar, tapi rakyat keseluruhan besar. Tidak juga, pertumbuhan ekonomi stuck di 5%. Begitu Pak Mudari. Sekali ini Mas Yogi saya izin agak kencang ini karena ya nggak bisa, karena menurut saya, karena saya untuk beralasan saya menulis buku utang sudah sejak tahun zaman Pak SBY. Jadi saya tidak ada urusan dengan rejim ini atau pemerintahan ini tentang utang. Buat saya sudah salah secara paradigmatik pembangunan sebuah negara mengandalkan utang. Sudah dikatakan oleh founding father kita Pak Hatta. Kita harus membangun terutama dengan kekuatan kita sendiri, dengan tabungan kita. Loh, orang miskin kok nabung? Tidak bisa. Tabungan itu adalah fungsi dari pendapatan. Enggak, mana nabung dia? Enggak cukup pendapat. Itu pikiran kaum materialis yang belakangan. Tabungan aslinya adalah fungsi sikap. Punya duit 1.000, ditabung 10 perak. Bisa, itu sikap. Itu sudah dikatakan oleh Pak Hatta dengan berbagai cara. Karena itu sejak awal beliau mengingatkan, boleh saja utang, tapi pelengkap. Apalah yang terjadi kemudian pada bangsa ini? Mengandalkan utang sebagai sumber investasi dan pembangunannya. Sampailah kita pada kondisi saat ini, kok masih nggak sadar juga. Hebatnya para pemberi utang kita tuh di situ Pak Mudari. Kalau yang lain kita kan kaget ini kalau orang terima ngasih utang, waduh saya terjebak. Ini tidak, malah senang, bangga. Saya dihargai, Pak, dihormati, kredibel, saya diutangi terus. Mau sampai kapan? Nah, ini sudah ekstrim saya. Maka saya mengajak kita semua ini berpikir ulang lah. Kita harus bangun bangsa ini dengan modal terbesar kita. 1, rakyat Indonesia. 2, nilai kita. Wah, ini sudah susah, Mas. Iya, itu omongan orang-orang yang putus asa ya. Saya sudah mulai mendekati putus asa, tapi karena ini di forum untuk ngasih semangat, saya kurangilah putus asa. Itu masih bisa. Dan mudah-mudahan saya agak sensitif ini sedikit. Terus terang, dari kajian-kajian saya mencurigai adanya para pihak yang menginginkan agar utang kita ini langgeng. Utang lo yang langgeng. Kalau sudah begitu ya pembicaraannya jadi beda. Sudah ranah politik, bukan ranah ekonomi. Begitu ya, Mbak Yus, ini gimana artikelnya? Saya Pak Walil, yang terakhir, saya minta nomor HP-nya Pak Walil. Beres. Itu nanti bisa minta admin itu di Japri. Ini saya kiriminya via mana Mbak? File Mbak Yus? Bisa dikirim ke kolom chat sih bisa. Coba ya. Tapi saya tadi gagal ngirim. Saya ini kelihatannya aja canggih, tapi sebetulnya kalau gaptek sudah tingkat dewa, sudah gaptek. Atau kirim ke email saya, Pak. Bentar. Bisa nanti biar saya coba kirim. Oh gitu ya, bentar. Mohon tunggu ya buat Bapak-Bapak Ibu, karena ada 2 dokumen yang bagus, insya Allah bagus. Selain paparan ini, ada review. Bentar, tak coba dulu. Mungkin sembari Pak Walil upload file gitu di kolom chat, mungkin bisa langsung ke penanya kedua. Ini Pak Ananta Heri Pramono. Ini sepertinya dari tadi ya udah melambaikan tangannya. Itu kawan sangkatan saya kuliah itu. Pak Ananta ini teman saya sebangku kuliah ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Sehat? Alhamdulillah, ini kangen aja nih karena. Tapi gini Mas, realitasnya kan hutang kita itu sangat banyak gitu. Betul. Sementara pendapatan sedikit. Ya. Di sisi lain kebutuhan untuk pembangunan, investasi, bayar beban bunga, bayar pokok dan sebagainya, sangat tidak terjangkau gitu. Nah, saya ingin dengar ini. Kira-kira ada solusi ekstrim nggak untuk merestrukturisasi hutang kita itu? Jadi semangatnya tadi kan kita mau membangun
hutang gitu. Itu ada solusi yang ekstrim. Kalau biasa-biasa aja saya kira wah susah ini, bukan itu kita sampai nggak tahu kapan gitu. Ini kayaknya pertanyaannya udah agak berbahaya ini. Ya tombol kangen aja, tombol kangen. Ya betul ya. Gimana? Tapi mungkin urut-urutan dulu. Urut-urutan pertama itu adalah sense of crisis ya. Jadi itu kita tidak bisa mengajukan solusi, Mas Ananta, kalau memang para pihak yang mengambil kebijakan tidak menganggapnya masalah. Itu dulu titik paling krusialnya. Jadi kan, ya, kalau yang bersangkutan tidak merasa itu masalah, cuma kita yang mengamati aja merasa masalah, ya kita ngasih solusi apa orang yang nggak masalah kok. Oh iya, betul. Satu, tapi nggak apa-apa. Ini hipotesis akademis saja, intelektual saja. Ya. Umpama presiden, menteri semua mau dengar kita semua nih. Ya, saya salah satu, artinya ratusan ribuan kita didengar. Apa yang beda dengan dari pemerintah. Tapi sama sekali ini nggak mungkin ya. Artinya karena tidak dimulai dari tidak tadi. Nah, pertama saya ingin ingatkan dulu. Pertama kan kita menyetop dulu tambahan utang yang lebih besar. Jadi tidak semuanya mensikapi yang terkini ya. Tapi yang dalam waktu dekat akan di depan. Jadi stop dulu nih supaya kita bisa lebih. Kalau orang COVID itu diisolasi lah, kan belum mengobati tuh. Ya. Supaya nggak lebih parah nih. Nah, maka saya sudah buat, nanti mudah-mudahan, kalau Mas Ananta mungkin masih ada nomornya saya. Nanti saya beri review APBN yang kami yang aku buat sama tim, itu apa APBN-nya harus diapain. Tapi intinya adalah, belanja 2021 itu bisa dikurangi kira-kira sekitar 500-600 triliun. Mas Yogi masih gabung nggak? Oh, udah keluar dia. Itu 500-600 triliun. Jadi gede kan? Nah, gede kan? Berarti kan akan berkurang kebutuhan segitu tuh. Dan itu ada rinciannya, Mas. Kalau kita merinci apa itu infrastruktur, apa itu alutsista, apa itu IT, dapat angka 500-600. Dan tahu apa itu belanja pegawai itu seperti apa, dapat. Ada political will. Tapi ini kan cuma diskusi intelektual, diskusi wacana saja. Dapat segitu. Berarti kan kita sudah agak sedikit ngerem nih, bahwa di depan kita tidak bertambah sebanyak. Yang kedua, sudah terlanjur toh memakai BI, Mas Yogi ya. Kita sudah sharing dengan BI tentang bahwa sebenarnya secara substantif itu mencetak uang, tapi dalam bentuk yang berbeda, itu kuantitatif easing kan sebenarnya. BI melakukan perubahan pada neracanya di jumlah uang yang beredar, lalu ada soal tagihan kepada pemerintah. Itu memang, debatnya harus satu sesi aja nggak cukup ini. Dan saya masih agak ragu dengan beberapa hal. Saya masih mengunyah-ngunyah pendapat kawan-kawan saya yang lebih ahli di moneter. Tapi saya sudah mulai punya pendirian. Jadi udah deh, lanjutin aja. Ini karena kan pertanyaannya ini pendapat saya kan. Ini sudah terlanjur nih. Tapi kalau saya katakan kuantitatif easing-nya itu malu-malu gitu, nanggung. Jadi dampak kuantitatif easing-nya kurang kuat, Yogi. Karena kan nggak jelas ini, nyetak duit kagak, tapi ya nyetak, tanda petik ya. Kuantitatif easing tidak terlalu eksplisit diakui, dilakukan. Lalu ada asumsi pemerintah dengan pola-polanya itu akan bisa mendorong perbankan untuk melancarkan perekonomian kan, Mas Yogi, karena ada beberapa kelonggaran dan sebagainya itu, dan juga bantuan-bantuan tertentu. Dan ini kita bisa berdebat panjang, apakah bantuan UMKM itu pas. Bukan soal orangnya loh ya, pas enggaknya itu lain lagi. Dia masuk ke si UMKM, tapi dia sudah kita nanti akan bisa melihat perpindahan struktur utang tadi, Mas Eri. Struktur utang yang SBN tadi berpindah, Palas tadi berpindah, lalu biaya utang tadi bisa ditekan karena utangnya banyak kepada BI. Dia sudah terbukti, seandainya nggak kepada BI itu sudah meledak kita bunga. Mbok itu diterusin dengan terencana, sistematis gitu ya. Tapi ya saya sudah katakan tadi kan, ada para pihak kan, emangnya yang sudah punya terlanjur banyak itu mau?
Nah, lalu kan bisa ada persuasi untuk debt switch. Tentu saja buyback dan debt switch ini agak udah tingkat tinggi lah itu ya. Praktek saya juga cuma bayangkan. Tapi dimungkinkan lalu struktur utang itu berubah dengan bunga yang lebih rendah karena mayoritas kepada Bank Indonesia, tapi terencana. 2 sudah ya. Yang ketiga, kepada pinjaman tadi loh, ragu-ragu. Kemarin sempat udahlah SBN-nya direm sedikit. Direm itu maksudnya tetap tambah, cuma kan lajunya agak sama dengan loan, dengan pinjaman ya Mas Yogi ya. Nah, pinjamannya ternyata nggak mudah. Semula kan 2020 itu direncanakan tidak bertambah, jadi bertambah. 2021 di pembicaraan awal akan ditambah, ternyata dihitung-hitung nggak ada yang mau. Mohon maaf. Ya, tidak sesuai dengan harapan, sehingga akhirnya ganti lagi ke SBN. Karena memang banyak yang butuh kan, pinjaman antar negara kan. Tetapi ini kan menyangkut diplomasi dan sebagainya. Ada nggak para pihak di pemerintahan yang memang serius untuk ngecek dari negara ke negara, dari proyek per proyek, untuk bisa mengganti beberapa hal dengan pinjaman yang lunak. Dan dengan cara seperti itu tapi ada rencana. Mas Heri, kuncinya di situ. Ada rencana. Jangan rencana sifatnya begini, pemerintah akan menjaga. Ini saya silakan kan direkam ini. Pemerintah akan menjaga rasio di rentang 38 sampai 43. Itu mah bukan rencana, harapan itu. State kalau saya yang berkuasa, Menteri Keuangan umpama nih, saya nggak mungkin lagi menteri berat. Saya ingin rasio ke arah 32 di tahun 2024, misalnya begitu, 30 bahkan saya taruh. Ini kan ada step-nya. Ini belum revolusi apa-apa ini Pak. Dan pemerintahnya masih pemerintah yang sama, hanya mau melakukan perubahan kebijakan. Itu menurut saya. Jadi saya termasuk orang yang berpendapat masih ada beberapa pilihan. Tapi jangan pakai diskusi yang sifatnya apalah kalau bukan utang lu maunya apa, tekan begitu, enggak ya udah, nggak usah ada publikasi lah, kita diskusi baik-baik. Tapi pertama, sampai merasa nggak ini masa lalu, sejauh ini nggak ada kok. Jadi saya juga mau diundang juga, ya apa yang diundang. Pertama saya nggak diundang, kedua juga nggak diundang, terus terang saya pasti nggak datang Mas Heri. Pasti nggak datang. Karena buat apa orang diundang sana nggak merasa masalah kok, cuma ngapain? Kalau sudah nggak masalah ya sudah, saya juga bebas bicara selama saya bisa bertemu dengan data. Nah, saudara-saudara sebagai rakyat Indonesia, ya bersuaralah, dibicarakan ini dengan baik-baik. Nih beberapa tuh Yan, kayaknya orang BI ya Yan, kamu Yan? Bukan, Pak. Oh, bukan deh ya. Oh, bukan. Saya mantan orang ini, mantan orang perbankan, Pak. Nah, itu lebih ahli dari saya. Kalau Yan ini jelas perbankan lebih ahli dari saya, tapi dia ketawa-ketawa aja dengar kuliah saya kemarin tentang perbankan. Saya jadi jubir aja. Kalau teknisnya tanya Yogi kalau perbankan. Tetapi kan maksud saya, pesan dari cara saya berdiskusi ini masalah tidak bisa dipecahkan ansih Kementerian Keuangan, tidak bisa dipecahkan oleh Bank Indonesia sendirian, tidak bisa OJK angkat tangan. Yogi ya mohon maaf nih Yogi, sebetulnya itu OJK terlalu di zona nyaman itu, bos-bos kamu. Ya ini semua ini pikul bareng sama-sama, tunjukkan sense of crisis, ada keinginan untuk mengurangi, bahkan saya sudah hitung-hitung itu Bank Indonesia bisa mengurangi biayanya. Kalau kita diskusi agak serius, bukan biaya kebijakan moneter, biaya administrasi SDM-nya gila kan itu umpama nih. Tapi kan kesadaran bukan soal nyinyir-nyinyiran. OJK apalagi, Mas Yogi? Ya terpaksa lah Mas Yogi sedikit mengetatkan ikat pinggang. Nggak apa-apa. Ya, coba mari kita pikirkan bareng. Kasihan lah ya. Saya tinggal di Brebes itu, ya. Ini sekarang saya di Jogja tapi mau nangis Pak. Jadi orang-orang yang benar-benar nggak punya duit 50.000 sehari itu beneran terjadi sudah. Kita mau seperti apa lagi? Mau seperti apa lagi? Saya nggak, udah betul-betul saya sudah hampir 3 bulan nih ke Jakarta dan rasanya buat saya Jakarta ini kok ini soal subjektivitas kok jahat banget ya. Berarti saya ini bagian dari yang jahat selama ini ya. Jadi aduh. Ya diundang ya mohon maaf ya jadi narsum itu kan dapat 5-10 juta kan gampang kan. Tapi mereka cari 50.000 ya Allah. Ini bicara duit baik loh, saya duit halal yang saya dapat. Sekarang saya udahlah, mau dapat berapa nggak penting. Yang penting hati saya ada di orang banyak. Saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.